Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pembelajaran tema 8 Praja Muda Karana untuk muatan bahasa Indonesia. Kita masih membahas di subtema kedua, yaitu Aku Anak Mandiri pada kompetensi dasar 3.9 mengidentifikasi lambang simbol hari tentang pramuka ya. Jadi materinya mengidentifikasi lambang atau simbol pramuka. Coba kalian amati gambar-gambar berikut ini. Nah, di sini ada 4 gambar ya. Gambar ini merupakan gambar berseri yang nantinya kalian akan mencoba untuk membuatkan cerita berdasarkan gambar ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4. Jadi ini adalah gambar berseri yang alurnya memang nanti akan dibuatkan isi ceritanya ya. Jadi anggota pramuka itu harus mengenal lambang pramuka. Jadi di sini ada sekelompok anak-anak yang anggota pramuka ya yang sedang berdiskusi untuk menentukan tanda-tanda atribut pakaian pramuka. Jadi mereka harus berdiskusi untuk menentukan tempat meletakkan atribut pramuka tersebut. Kemudian berdasarkan gambar tersebut dibuatlah cerita ya. Kemudian dituliskan pada kolom yang ada di halaman 68 di buku paket kalian. Contoh ini teacher sudah buatkan contoh bagaimana membuat cerita berdasarkan gambar berseri tadi ya. Edo dan kawan-kawannya sedang belajar cara memasang atribut pramuka dengan baik dan benar. Mereka pun mendapat tugas dari pembina pramuka untuk memasang atribut tersebut. Lalu mereka berdiskusi dan mencoba memasang atribut pramuka sesuai dengan teori yang telah mereka pelajari sebelumnya. Mereka saling bekerja sama memasang atribut pramuka agar cepat selesai. Akhirnya mereka selesai memasangnya dengan baik dan benar. Mereka pun gembira karena lebih cepat dalam menyelesaikannya. Nah, ini coba kalian berlatih untuk menuliskan, membuat cerita berdasarkan gambar berseri tadi ya. Berikutnya di halaman 72, silakan kalian, ini hanya untuk menambah wawasan kalian ya. Anggota pramuka yang memiliki kecakapan dalam berbagai bidang tertentu akan mendapatkan penghargaan berupa TKK. Ayo, siapa yang sudah tahu apa sih kepanjangan dari TKK? Iya, TKK adalah singkatan dari tanda kecakapan khusus. Kalau kalian dulu waktu offline belajarnya, kalian sering melaksanakan pramuka setiap hari Rabu. Nah, di situ Pak Iwo sebagai pembina pramuka tersebut sering memberikan ujian ya berupa untuk memperoleh TKK tersebut, seperti mengamati menghitung jumlah binatang. Nah, itu kecakapan dalam bidang penglihatan. Nanti kita bahas apa saja sih TKK tersebut ya, tanda kecakapan khusus itu. Tentu saja untuk mendapatkan TKK ini pramuka harus menyelesaikan ujian kecakapan terlebih dahulu. Nah, tanda kecakapan khusus merupakan salah satu tanda pengenal pramuka. Nah, ada 10 tanda kecakapan khusus wajib. Berikut ini adalah tanda kecakapan khususnya ya. Nah,
Di sini ada 10 tanda kecakapan khusus wajib. Yuk kita pelajari kira-kira apa saja ya arti dari tanda atau simbol-simbol pramuka tanda kecakapan khusus tersebut. Nah, silahkan kalian amati berikut ini. Nah, kira-kira ini tanda kecakapan apa ya? Ada yang tahu? Oke, kita lihat. Ini adalah tanda kecakapan pertolongan pertama pada kecelakaan, atau kita singkat dengan P3K ya. Kemudian, nah ini ada gambar seperti rumah joglo ya. Ini tuh apa ya artinya? Oke, kita lihat. Ini adalah artinya tanda kecakapan khusus dalam pengaturan ruangan. Jadi misalnya kalian di rumah membersihkan kamar, penempatan benda-benda itu kalian misalkan sudah cakap dalam menempatkan benda-benda. Misalnya setelah belajar kalian menempatkan buku tulis kalian di meja belajar ya, atau di rak buku dalam kamarnya. Jadi tidak menempatkannya di mana-mana. Nah, itu artinya kalian sudah memiliki kecakapan untuk pengaturan ruangan. Nah, ini dia mata. Seperti yang sudah teacher sampaikan tadi ya sebelumnya, bahwa mata itu adalah tanda penghargaan untuk TKK pengamatan ya. Jadi melihat sesuatu terus kalian betul menjawabnya, nah itu akan mendapatkan tanda kecakapan ini. Next, nah ini ada api, kemudian ada penggorengan ya, kayak wajan ya. Nah, berarti ini berkaitan dengan apa? Nah, ini berkaitan dengan tanda kecakapannya juru masak. Artinya kalau kalian sudah mampu masak sendiri, nah kalian bisa memperoleh tanda kecakapan ini. Selanjutnya yang kelima, ini ada tanda kemah ya. Berarti ini adalah TKK berkemah. Jadi kalau kalian sudah pernah ikut berkemah, kalian akan memperoleh tanda kecakapan ini. Nah, ini apa ya? Guci apa-apa ya? Nah, kita lihat yuk. Kira-kira ini tanda kecakapan apa ya? Kita lihat. Nah, ternyata ini tuh bukan guci, tapi celengan ya. Jadi kalau kalian sudah memiliki kecakapan dalam menabung, kalian akan memperoleh tanda kecakapan ini ya. Next, nah ini kalau ini jelas ya. Mesin jahit, berarti kalau kalian sudah memiliki keahlian menjahit sendiri, kalian akan memperoleh TKK penjahit. Nah, ini apa ya? Nah, seperti penyiram pohon ya. Berarti ini tanda kecakapan. Iya, juru kebun. Artinya kalau kalian bisa merawat tanaman, menyiram, pokoknya merawat ya. Nah, itu kalian akan memperoleh tanda kecakapan juru kebun. Nah, ini ada tongtongan. Nah, berarti ini tanda kecakapan pengamanan kampung ya. Pengaman kampung artinya ketika kalian ikut berpartisipasi dalam menjaga keamanan lingkungan, kalian bisa memperoleh tanda kecakapan ini. Nah, yang terakhir, nah ini tanda kecakapan apa ya? Ada orang sedang berjalan di suatu jalan. Nah, ini biasanya kalau anggota pramuka yang sudah pernah ikut hiking, nah itu dia akan memperoleh tanda ini ya, tanda gerak jalan. Selanjutnya, ayo berlatih. Jawablah pertanyaan berikut ini sesuai dengan teks bacaan ya. Teks bacaannya ada di mana? Ada di halaman 71. Silahkan, di situ ada 3 pertanyaan. Yang pertama, lingkari tanda kecakapan khusus yang sudah dimiliki Udin. Nah, apa saja tanda kecakapan khususnya? Kalian tinggal dilihat di teks bacaan halaman 71. Kemudian lingkari salah satu beberapa ya dari tanda kecakapan khusus yang sudah dimiliki Udin. Nah, pertanyaan yang kedua,
Lingkari gambar yang termasuk tanda kecakapan khusus. Nah, di sini mana nih gambar kecakapan khusus ya. Kemudian yang ketiga, lingkari gambar yang termasuk tanda kecakapan umum. Jadi ada tanda kecakapan khusus, ada tanda kecakapan umum. Oke, silahkan kalau sudah selesai, silahkan difoto dan dikirimkan ke Google Classroom. Ini adalah tugas kalian pada pertemuan kali ini. Demikian pembelajaran yang dapat teacher sampaikan pada pertemuan kali ini ya. Terima kasih, semoga apa yang sudah teacher sampaikan bisa kalian pahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.